Tahu kalian, Ahmad Kozinudin keberatan dia dipanggil namanya si Udin. Katanya. Jadi kemarin Refli Harun podcast dia di Madilog, ya kan, memanggil ke nama si Kozinudin dengan sebutan si Udin. Katanya dengar kabar marah dia. Kozinudin, kau ngapain marah? Itu kan memang bagian dari namamu. Biasa itu orang kalau misalnya ya panggilan, kalau namanya kepanjangan dipanggil singkatannya. Kan begitu, Pratama panggilan Tama, Pratiwi panggilan Tiwi. Kan begitu ya. Kecuali kalau misalnya namamu Ahmad Kozinudin dipanggil kau Renaldi, baru kau keberatan. Karena Renaldi bukan bagian dari namamu. Oh, ada aja kawan. Tapi nggak tahu aku ya, ini betulan berita betul-betulan atau hoax ini yang marah dia dipanggil si Udin. Jadi biar tahu kalian, ini biar tahu kalian ya. Katanya dengar kabar. Bukan cuma Udin aja yang pergi meninggalkan barisannya Roy Suryo. Katanya sudah mulai ada orang-orang pendukung Roy Suryo yang meninggalkan kelompok mereka. Salah satunya adalah Sunarko. Sunarko nggak mau mendukung lagi Roy Suryo CS. Terus kau bubar bilang betul. Yang bilang siapa? Roy Suryo. Kalau aku nggak salah menerjemahkan ya, ya jelas lah. Coba bayangkan kau Roy Suryo. Sedangkan kemarin ya Sunarko membela Anies Baswedan yang jelas-jelas calon presiden. Ingat, calon presiden loh. Ina kau calon apa? Kau calon narapidana. Nggak ada untungnya lagi kau dibela. Kalau membela Anies Baswedan kemarin Sunarko dan juga beberapa pensiunan tentara lainnya atau purnawirawan lainnya, ya itu masih ada untungnya. Mana tahu menang, kan begitu, dapat kedudukan. Nah kau, apa rupanya kedudukan yang dijanjikan sama Sunarko? Anies Baswedan calon presiden, nah kau calon narapidana. Tersangka kan calon kan, belum tentu jadi narapidana tapi calon. Aku rada nggak percaya sebetulnya, tapi kalian simaklah dulu kalimatnya ini ya. Kalian dengarkan baik-baik ini, dengarkan. Terima kasih atas masih mau membela saya, tapi tolong tegas. Kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya, karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam itu. Ya, termasuk juga Pak Jenderal Sunarko yang ada juga dalam audiensi. Terima kasih Pak Narko. Cuman tolong lain kali ya. Saya juga karena beberapa jam yang lalu saya juga kirim agenda resmi kita di sini. Jadi sebaiknya kalau kita dikoordinasikan dengan baik ya, itu mereka mungkin akan bisa dikoordinasikan mungkin setelah Jumatan. Lah kalau setelah Jumatan kan saya juga bisa ada di sana gitu. Siapa disebut namanya tadi? Narko, bukan Narji, Narko. Mana Pak Sunarko? Kok kayaknya hilang semangatmu? Kayak mana nggak hilang coba? Iya kan? Ya, tadinya masih ada di situ nongkrong si Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, kan begitu lengkap. Ya kan? Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Egy Sujana, Damai Hari Lubis kesampingkan lah, kan begitu. Masih ada 3 jagoan, kan begitu. Ada Roy Suryo, ada Rismon dan juga Tiba. Nggak taunya lama-lama Rismon belok. Kalian perhatikan. Selama Rismon tidak ada di barisan mereka, mereka sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali ngomongin masalah penelitian. Jadi udah nggak ada lagi kekuatan mereka ya untuk melawan kekuatan daripada pihak Bapak Joko Widodo. Karena selama ini si Rismon ngomong masalah penelitian, dasarnya penelitian. Walaupun penelitian itu penelitian ngehe. Penelitian omong kosong. Sedangkan waktu si Rismon di dalam itu penelitiannya masih omong kosong. Apalagi begitu keluar makin omong kosong. Bagiku. Coba, kalian cerna dulu ya. Apa yang disampaikan Roy Suryo dan juga Tiba. Selama ini cuma narasi. Kan begitu. Apa Parpila sebentar dulu. Kau kan lagi bahas pengacara. Kok penampilanmu kayak gitu? Kau tengok dulu pecimu itu peci Kabayan. Ada pula meja di situ.
Kau sedang menggambarkan apa? Aku sedang menggambarkan seseorang yang tadinya dianggap pengacara penyelamat sama mereka, ternyata pada ujungnya menjadi sebatas kain lap. Siapa itu Opung Parmela? Ada deh. Ada deh. Yang penting aku nggak sebutkan namanya. Ciri-cirinya Opung Parmela, ciri-cirinya. Ciri-cirinya, lihat saja diriku. Yang dari atas nama rakyat, Jokowi pembohong. Kepada saudara Joko Widodo, Anda sudah menipu rakyat selama 10 tahun. Kepada saudara Joko Widodo, kayaknya itu biar tahu kalian, ya kan? Sekarang udah jadi kenlap. Apa itu? Udah gue bilang sama kalian, nggak perlu ku sebutkan namanya. Lihat saja diriku. Dengar-dengar biar tahu kalian, dengar-dengar katanya Ahmad Kosinudin memang betul-betul sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Dari mana tahu Opung Parmela? Nah itu baru dibilangnya tadi kan. Dibilang Roy Suryo. Katanya tim Taka sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Lagian bukannya bilang apa, dilanjutkan pun juga perjuangan ini. Hasilnya nihil. Nihil hasilnya. Ya kan, ngapain dibela-bela calon narapidana, kan begitu. Nah, biar tahu kalian kemarin, dia kan pra-peradilan, katanya menangkan siapa si Roy Suryo. Kan begitu. Ada beberapa gugatan yang dimenangkan. Salah satunya, ya, mengenai penahanan dan juga penangkapan. Kan begitu. Tapi ada gugatan yang lebih penting, penyidikan, ya, itu tidak dikabulkan, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, sebetulnya mereka ini, apa namanya, kesenangan mereka ini, apa namanya, kegembiraan mereka ini cuma kegembiraan di awang-awang gitu loh, nggak jelas, ngambang, gitu loh. Tahu kalian ngambang? Kalian pernah kalian main-main di sungai atau di kali? Waktu kalian di atas atau waktu kalian lagi mandi-mandi di sungai, tiba-tiba ada yang ngambang. Warnanya kuning ke coklat-coklatan. Ketika kalian menyelam, tiba-tiba memunculkan kepala kalian ke atas permukaan. Tiba-tiba kalian itu berhadapan langsung. Wah! Itulah yang ngambang itu, biar tahu kalian. Jadi kegembiraan mereka itu sama kegembiraan dengan yang ngambang itu. Apalah itu bahasanya, ya kan? Jadi semu. Makanya gue bilang kemarin itu bikin konten, ya kan? Menang tapi kalah, tertawa tapi menangis. Aku takutnya dijawab pula sama kubu sebelah sana. Ya, sudah tapi belum. Kalian, ya, sebetulnya kegembiraan mereka itu sama seperti kegembiraan ketika anak-anak dikasih permen, dikasih cuma bungkusnya doang. Dibelikan permen, dikasih cuma bungkusnya doang, yang ada sisa-sisa apanya itu, sisa-sisa manis-manisnya itu gitu. Permennya diambil, bungkusnya dikasih sama mereka. Nah, itulah bungkusnya, itulah mereka jilat-jilat. Manis, manis, manis ya. Tapi manis-manis yang lengket di bungkusnya itu aja. Itulah namanya kegembiraan semu. Kegembiraan semu loh ya, bukan semi ya. Apa emangnya semi? Ya tergantung, ya kan. Semi itu ya bisa dikatakan ya apa namanya, semi minimalis, kan begitu. Ada lagi apa namanya, semi permanen, kan begitu. Ada lagi film semi. Film semimu, kalian tanya sama si Roy Suryo, dia ahlinya. aduh, ya. Jadi tahu nggak kalian, ya, kemarin itu padahal bukannya bilang apa. Waktu Kosinudin, aku mau manggilnya si Kosinudin, kasihan aku. Nanti kalau aku panggil dia Waudin, nanti dia merepek pula sama aku, kan begitu. Nanti di WA-nya Opung Parmela. Samanya rupanya Opung Parmela sama si Refli Harun. Udahlah, kalau memang kayak gitu sampai di sini aja lah persahabatan kita. Tahu aku nanti di WA kayak gitu. Jadi Kosinudin beberapa waktu yang lalu, ya, podcastlah di Madilo, kan begitu. Curhatlah dia bagaimana tingkah laku si Refli Harun, si Abdul Gofur, kan begitu.
Nah, akhirnya ya muncullah ya persepsi masyarakat bahwasanya mereka ini sudah pecah kan begitu. Bayangkan kalian, Kozinudin dia merasa dia ini timnya si Roy Suryo kan begitu. Nah, sementara Kozinudin memecah yang namanya Abdul Gopur. Nah, Roy Suryo Roy Suryo hadir di dalam persidangan, yang diajak bukan Kozinudin, tapi yang diajak malah si Abdul Gopur yang baru dipecat. Nah, setelah itu mereka bikin klarifikasi, ya kan, di kontennya masing-masing, entah di kontennya si Roy Suryo atau si Abdul Gopur mengatakan bahwa kita sama-sama masih solid, kita masih bersama-sama dengan tim Taka. Ini dengar-dengarin. Apa benar Mas Roy memecat Prof. Refli Harun karena podcast di Madilog sebelum Mas Roy melarang? Oh enggak. Saya tidak ada pelarang-pelarangan. Kita semua terbuka. Ya, baik dengan Mas Refli, apalagi Mas Refli ya. Iya. Bang Refli dengan teman-teman yang ada di Taka, semua itu masih kita bersama. baik. Semua masih bersama. Semua masih bersama. Saya juga kemarin ketemu ya dengan Kiai Langitannya Taka. Tunggu sebentar dulu, semua masih bersama. Semua masih bersama dengan tim Taka. Tim Taka pimpinannya disebut dong, spill dong namanya. Sama Kozinudin gitu loh. Sok-sok kompak loh. Udah aku bilang dari dulu, orang bermasalah berkumpul dengan orang bermasalah tidak akan pernah memecahkan masalah. Justru mereka akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan masalah-masalah yang ditimbulkan lebih besar daripada masalah sebelumnya. Selesai, habis perkara. Lihatlah, ya kan, beberapa hari yang lalu, biar tahu kalian, nggak nyampe seminggu. Mereka ngaku masih kompak lah, masih solid lah, masih bersama lah. Kemarin, apa dia bilang, terima kasih ya untuk tim Taka yang selama ini sudah membersamai kita. Bukan cuma tim Taka, Sunarko juga katanya. Kayaknya lo ya. Minta maaf kalau aku salah menerjemahkan. Tapi kayaknya dari kalimatnya. Aduh. Tahu enggak kalian ya, kemarin biar tahu kalian ya, siapa namanya? Si Rismon, ya kan? Curhat dia merepek biar tahu kalian dia. Ya, apa dia bilangnya? Kalian kira ya si Refli Harun itu pilih kali itu. Diundang aku podcast cuma dikasih secekir kopi sama jaket kayak saringan tahu kan. Parah kali kau. Kau juga ngundang podcast orang di Belgia Academy, emangnya ada kau bayar? Kita dengar dulu. Question mark, bisa lepas? Enak kali. Kau cari makan kau menjelek-jelek karena aku terus kau. Ya. Apa rupanya yang kau kasih sama saya? Ya, selama saya jadi konten sebagai sumber beritamu lewat telepon, saya di lapangan, kau kasih duit? Nol. Saya datang berapa puluh kali ke studiomu? Nol. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih. Sama istri saya sudah kau ceritakan. Ya. Jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke tong sampah itu. Ya, itu aja. Untunglah nggak kau buang itu ke Danau Toba ya. Kalau nggak mati semua ikan di sana. Berarti selama ini itulah kerjamu ya, respon dia. Pergi ke sana, pergi diundang ke sana, berarti mengharapkan duit kau. Puluhan kali kau datang ke tempat si Refli Harun, kau bilang, dari mana buktinya? Emang ada absennya. Tapi memang jujur kali ku bilang, ya kan, aku jujur aja ku bilang, ya, kalau si Refli Harun ini, ya, ini pun juga harusnya, ya, kalau misalnya ngundang orang itu kasih juga uang minyaknya. Padahal bukannya bilang apa, Rismon dari awal-awal dia udah bilang, ketika aku memperjuangkan ijazah Bapak Joko Widodo ini, ya, memperjuangkan untuk memperkarakan ijazah Bapak Joko Widodo ini, aku diteror, ban mobilku dipecah, kaca mobilku dipecah, ya, mobilku dirusak. Itu artinya apa? Dia ingin memberitahukan kepada kalian semua, tolong dong, ya, bantu dong untuk beli kaca mobil. Bantu dong untuk mengganti ban mobil. Udah itu kode-kode keras. Kau undang podcast gak kau bayar? Kalau benar. Usalahkan Refli Harun di situ kalau benar. Tolong dong terkitut dulu pintu hatimu, Refli Harun. Ini cuma jaket saringan tahu katanya dikasih sama dia. Parah kali lo kau. Sebentar dulu. Kayak mana modelnya jaket saringan tahu itu?
Berarti bisa itu kau bikin untuk apa itu namanya? Apa sih kalau misalnya untuk kalau di kampung kami namanya maduru, maduru. Kalau orang Batak pasti tahu itu. Menangkap ikan dengan jaring gitu loh, maduru. Lumayan itu kau bawa itu ke Danau Toba itu, Rismon. Atau kau celupkan aja, contohnya kau celupkan aja di Danau Toba itu, ya kan, radius 100 meter itu ikan nongol semua itu. Mega tanda tanya ikan itu, keringat siapa lah baunya kayak api neraka. Belerang di api neraka. Pelit kau. Siapalah yang pernah kau kasih? Ada pengacara di Solo itu yang sekarang jadi pengacara TIPA itu mengeluh sama kau. Ya. Refli pelit. Sudah jauh saya. Sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Itulah. Coba tanya kau. Itu. Ya. Itu yang dari Solo itu. Sebentar dulu. M Topik. Sekelas M Topik juga masih kepengen dikasih uang transport. Nanya. Aku nanya. Aku nanya. Iya kan? Nanya doang, nanya. Kalau memang betul dia orangnya. Ya. Yang pernah datang ke studiomu. Pelit. Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu. Cuma kopi sama gula. Nah itunya modalmu. Jangan marah. Sebentar dulu. Jadi kau dikasih sama si Refli Harun cuman gula sama kopi. Jadi air panas bawa sendiri kau. Bawa termos sendiri kau. Ih, parah kali kau Refli. Segitunya kau masih Rismon. Boleh pelit, boleh perhitungan Refli. Kalau udah kau sediakan gula, kau sediakan kopi, kasih juga air panasnya. Gak nyangka setinggi itu kau lah. Gula, kopi, bawa air panas bawa sendiri. Sebentar dulu. Aku gak bisa bayangkan itu. Kalau misalnya nggak ada air panas, ya kan, gula, kopi, ya kan, gula dimasukin, kopi dimasukin, air dimasukin, ya kan, berarti diaduknya di dalam. Apa kau? Yuk sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang studio itu. Dikasih apa sih? Gak ada, nol. Jangan merasa Termasuk Siti nggak ada apa-apa. Serius kau? Betul lah. Rismon, kasih tahu dulu kami. Kalau Siti Pak podcastan sama si Refli Harun, dikasih apa dia? Nanya, nggak ada apa-apa juga. Wah, berarti parah juga dia itu. Tapi nggak yakin aku. Ya kalau kau bisa lah nggak dikasih apa-apa. Masa sama si Tipe nggak dikasih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya sih. Kayaknya dikasih sih. Kayaknya. asa kau sama aku, bro. Kau yang membujuk-bujuk saya dari dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, YouTuber kau pingin jadi pemain inti, dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua biar puas kau. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif, ya? Seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat balai RT, seolah-olah aku yang butuh kau dan Tifa yang butuh aku membuat balai RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Samad dan Kozinudin, kalian terus WA terus ribuan kali datang ketemu saya, ayolah kita buat balai RT, ayolah buat balai RT. Jangan kau menipu publik kau, seolah-olah kau saya butuhkan. Sebentar dulu. Yang jadi pertanyaanku,
Ini si Rismon gaya yang ngomong di situ di kafe, ya kan? Apa nggak direkord dia sama waitressnya? Ini kayaknya bukan kafe yang kemarin ini. Aku takutnya setiap dia numpang di satu kafe dimarahin dia, pindah ke kafe lain. Bang, besok-besok jangan kesini lagi ya bang, ribut kali bang. Aduh, Repli Harun, kau parah kali kau Repli Harun. Kalau memang betul ya, bertobat kau. Ah, masa narasumber nggak kau kasih uang transport? Tapi kau pun juga respon jujur aja lu bilang sama kau, ya kan? Kalau kau diundang Repli Harun contohnya, kau minta uang transport kau, ya dari Bali ya kan, dari Bali ke Jakarta, Bali bolak-balik, ya 2 juta kali 2 di luar uang travel 4 juta wah. Mana kuat dia bayar kau? Kau pun ada aja kau. Aduh. Ya, jadi biar tahu kalian ya, Ahmad Kojidul ini kayaknya sudah mengundurkan diri, dan itu sebetulnya menjadi harapannya Repli Harun. Gak percaya kalian, dengarkan ini. Lagi ya, tuduhan Udin itu adalah mencampuri. Tuh, Udin katanya kan? Udin. Udah terkonfirmasi ya, memang betul si Repli Harun manggil Udin ya. Minta maaf yang punya nama Udin sedunia, minta maaf. Dulu ya, kalau aku misalnya ya menyebut sesuatu yang di dalam resleting, itu ada 2. Yang pertama si Ucok, yang kedua si Udin. Kalau ku tengok resleting kawan nih ya kan, resleting itu terbuka nanti keluar si Ucokmu itu yang pertama. Baru yang kedua ya kan, gimana ya? Nggak naik-naik ku tengok si Udinmu itu. Hah? Kok nggak kawin-kawin kau? Ya nggak bisa bergeraknya lagi si Udinmu itu, gitu. Minta maaf itu konotasi. Makanya keberatan dia dipanggil si Udin. Tangga orang lain. Ngapain? Ya kan? Strategi kita, kenapa dia serang? Strategi kita itu adalah strategi yang kita diskusikan dan disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Ketika misalnya kita melayangkan surat ke Komnas HAM, kita beraudiensi dengan Kejaksaan Agung, kita melayangkan surat ke DPR, kita menjalankan pra-peradilan. Itu kan semua hal yang disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Prinsipal. Lalu kenapa kok diserang? Kalau begitu, kalau dia tidak suka, harusnya dia bukan pecat ya. Dia mengundurkan diri dari Mas Roy sebagai pengacara. Mengatakan, saya tidak sejalan lagi dengan Anda. Lah, kok diserang lawyer lainnya? Kan nggak masuk akal kan? Hubungan grupnya Udin ya dengan... Udah 2 kali loh. Kalau 1 kali masih bisa kau ditoleransi kau. Udah 2 kali loh. Kasian kali aku bah. Udah 2 kali loh kau panggil si Udin. Udah 2 kali loh. Grupnya saya kan nggak ada. Hubungannya tuh di Mas Roy aja. Iya kan? Irisannya ya? Iya, irisannya di Mas Roy. Jadi kalau dia misalnya tidak setuju dengan langkah Mas Roy, kan harus dibaca sebagai langkah Mas Roy, bukan langkahnya kita. Karena semua langkah itu disetujui, ya, diamini oleh prinsipal. Kalau langkah itu misalnya nyelonong dari prinsipal, nggak benar tuh lawyernya. Berarti dia merugikan prinsipal. Nah, kalau misalnya, katakanlah dia punya sikap A, ternyata Mas Roy menjalankan sikap B, ya harusnya dia protes ke Mas Roy. Jangan mencampuri rumah tangga orang lain, ya kan? Ya, ini kan rumah tangga orang lain. Apalagi dia bawa, misalnya si Udin bawa masalah personal. Udah 3 kali loh. Udah 3 kali loh. Udah 3 kali nih. Udah 3 kali nih, Udin. Udah 3 kali. Udah 3 kali panggil Udin dia. Udah 3 kali kau panggil Udin. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sebut namaku Udin,
masih ku maafkan. Tapi ini udah ketiga kalinya kau tetap memanggilku Udin. Cukuplah sudah, cukuplah sudah. Ku tak mau mendengar nama Udin lagi. Sedari dulu sudah Udin katakan, siapa Udin ini? Aku paling suka kali kalau ngelihat orang bermasalah, ya, ada masalah dengan orang bermasalah lainnya di kelompok yang bermasalah. Seru kali. Tapi memang itulah dia, ya, jangan pernah melawan orang baik. Aku sebetulnya mau membahas, tahu nggak kalian, ya, sebetulnya kontenku hari ini mau membahas bahwasanya, ya, Jampitsus, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Loh, dari tadi kok bahas Rosyul itu apa bubar bolak? Itu tadi baru pembukaan. Nah, sekarang kita masuk ke berita inti. Jadi berita intinya, Febri Ardiansyah sudah sah dijadikan tersangka. Jadi itu dulu dari Pumparbel. Sebentar dulu Pumparbel, langsung penutupan. Nah, Pumparbel kan begitu. Pembukanya panjang, intinya sedikit, langsung penutupan. Selesai perkara. Gak usah pusing-pusing kita, oke? Itu dulu dari Pumparbel. Salamin dari NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.